Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Hasrat Gia, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 di Universitas Negeri Malang. Akan melaksanakan uji kinerja guru di SMP Negeri 2 Namhalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, Senin 30 November 2020. Jadi sebagai bukti pendaftaran ujian ini, ya terima kasih. Jadi itu perkenalan singkat dari saya. Kita teruskan pada tahap berikutnya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita serahkan tubuh dan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa yang dipimpin oleh anak kami Fenty. Kepada anak kami Fenty, silakan pimpin kita untuk berdoa. Sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita menyerahkan tubuh dan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Begitu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali berdoa dan bersyukur kepadamu. Engkau telah menyertai kami Tuhan dari perjalanan hingga sampai ke tempat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan aktivitas pembelajaran kami. Tuhan Yesus, berikanlah kami kekuatan untuk kita, agar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu kami dapat kami mengerti dan memahaminya. Tuhan Yesus, hanya inilah doa namun tidak sempurna, tapi sempurnakanlah yang melalui anak Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada anak kami Fenty. Bapak dulu mengecek kehadiran anak-anak kami. Silakan didengarkan namanya satu persatu. Angel Putra Hidayat Tilamonua. Oke, Adri Binakasi Gia. Artemas Gia. Darmina Gia. Faduh Gia. Fenty Nevianti Gia. Fewisniani Sarefa. Kasman Lahagu. Cornelius Lahagu. Lisman Gia. Lisna Lauli. Mariani Gia. Mawardi Gia. Natalia Desti Gia. Nadi Haris Sarefa. Novan Elwan Alex Gia. Sama Sadar Gia. Wiman Harefa. Yagesman Haga Gia. Ya baik. Ternyata kehadiran anak-anak kami sudah bagus dan ini dipertahankan. Ya ini dipertahankan, apalagi anak-anak kami akan segera menghadapi yang namanya ujian semester. Jadi untuk itu Bapak dulu memberikan beberapa pertanyaan kepada anak-anak kami. Ya, ada beberapa pertanyaan kepada anak-anak kami. Yang pertama, kalian sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Semua? Sudah. Oh, tidak semua ya. Oke, Bapak tanyakan kepada anak kami Nadi, sudah sarapan tadi pagi, Nak? Sudah? Sarapan apa? Nasi. Oke, untuk Mawardi sarapan apa? Oh, belum sarapan. Oke. Siapa lagi? Afri, sudah sarapan, Nak? Sudah, Pak. Apa sarapannya? Roti. Oke, ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang makan nasi, ada yang makan roti. Oke. Di antara yang kalian makan tadi pagi itu, apakah sudah terpenuhi yang namanya nutrisi? Belum ya? Belum. Nah, kalau belum, kira-kira apa saja nutrisi yang terkandung di dalam makanan yang kalian konsumsi pagi itu? Apa? Apa nanti? Karbohidrat. Oke, satu. Apa lagi? Lisna. Protein. Protein. Oke, apa lagi? Siapa lagi? Ada lagi
menghasilkan karbohidrat. Oke, silakan Natalia. Vitamin. Oke, terima kasih. Ya, ada karbohidrat, ada vitamin, ada protein, ada yang namanya mineral dan lain sebagainya. Ya, berikutnya ini gambar apa? Gambar roti. Ya kan, gambar roti? Baik, ini gambar. Sudah pernah kalian makan? Sudah. Kalau kalian makan roti, ini pertama sekali kalian memasukkan roti ini di mana? Di mulut. Oke, itu yang pertama, di mulut. Setelah masuk di mulut, kemana perginya roti tersebut? Kemana Lisna? Ke kerongkongan. Kemana perginya ini ya Des? Roti? Ke perut. Oke, ya ke perut. Oke, bagus. Ada yang bilang ke kerongkongan, ada yang bilang ke perut dan lain sebagainya. Oke, ini akhirnya adalah dia masuk ke perut, mulai dari mulut. Nah sekarang silakan diperhatikan dulu yang namanya video pembelajaran. Dan sebelum kita teruskan dulu pada video, materi kita pada pagi hari ini adalah mengenai organ pencernaan pada manusia. Ya, sekali lagi materi kita pada pagi hari ini adalah organ pencernaan pada manusia. Nah, sebagai tujuan pembelajaran, yang pertama adalah mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Itu tujuan pembelajaran yang kita pelajari. Yang kedua, menganalisis fungsi organ pada sistem pencernaan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anak kami, silakan disimak. Ya, silakan disimak. Ada video yang Bapak putar. Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Di video ini nanti akan bisa anak kami mengerti apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat bantu pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Selanjutnya, makanan akan didorong ke dalam kerongkongan pada saat proses penerangan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Lambung ataupun ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir ataupun musin, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Asam lambung berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya, makanan sedikit demi sedikit keluar menuju usus 12 jari yang merupakan bagian dari usus halus. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya, empedu dialirkan menuju saluran empedu ke usus 12 jari. Getah pankreas mengandung enzim-enzim sebagai berikut, yaitu protease yang mengubah protein menjadi asam amino, amilase mengubah zat tepung atau amilum, dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Jadi pada usus halus, seluruh proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein diselesaikan. Selanjutnya, proses penyerapan akan berlangsung di usus kosong dan sebagian besar di usus penyerap. Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol, dan protein diserap dalam bentuk asam amino. Selanjutnya, makanan akan bergerak menuju usus penyerapan yang juga merupakan bagian dari usus halus. Pada dinding usus penyerap terdapat gangga-gangga usus yang disebut pili.
Ini berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus, sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Dinding pili banyak mengandung kapiler darah dan kapiler limfe ataupun pembuluh getah benih usus. Agar dapat mencapai darah, sari-sari makanan harus menembus sel dinding usus halus yang selanjutnya masuk ke pembuluh darah atau pembuluh limfe. Asam lemak dan gliserol bersama empedu membentuk suatu larutan yang disebut misel. Pada saat bersentuhan dengan sel di usus halus, gliserol dan asam lemak akan terserap. Umumnya sari makanan diserap saat mencapai akhir usus halus. Sisa makanan yang tidak diserap secara perlahan-lahan bergerak menuju usus besar. Pada usus besar yang disebut juga dengan kolon, akan terjadi proses pembusukan makanan. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu dimulai dari usus buntu, bagian mendatar, bagian yang menurun, dan berakhir pada anus. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membutuhkan sisa makanan, bakteri Escherichia coli juga membantu untuk menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembentukan darah. Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai 4 sampai 5 jam. Namun, di usus besar, makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Ya, baik. Dari video yang telah kita amati bersama itu mengenai sistem pencernaan. Ya, mengenai sistem pencernaan pada manusia. Kira-kira dari video tersebut ada di antara anak kami yang mau bertanya dulu di antara video tersebut. Ada yang mau bertanya untuk melihat tadi pertanyaan dari video? Siapa yang mau bertanya tentang video? Ya, anak kami Angel. Apa pertanyaan tentang video yang kamu amati barusan? Apa saja organ-organ pencernaan pada manusia? Ya, baik. Apa saja organ-organ pencernaan pada manusia? Nah, untuk menjawab itu, maka ini ada LKPD. Bapak siapkan untuk menjawab pertanyaan dari teman kalian, Angel. Apa organ-organ pencernaan yang ada pada manusia? Maka untuk itu Bapak harapkan silakan dibagikan kelompoknya 4 orang, 1 kelompok. Silakan bentuk kelompoknya ini. Mari kita jawab bersama-sama pertanyaan dari teman kalian tadi, Angel. Ya, silakan. Ya, silakan dibentuk kelompoknya, Nak. Silakan buat diskusinya. Ya, silakan lihat LKPD-nya. Ada di situ bagaimana prosedur kerja. Ya. Ada prosedur kerja dulu. Coba lihat tadi prosedur kerja di halaman pertama. Silakan diamati sudah kalian amati. Ada yang kedua. Ada di situ gambar organ pencernaan. Ada gambar organ pencernaan. Silakan dijawab itu. Ya, diskusikan bersama teman kelompok. Silakan. Waktu Bapak berikan mungkin 10 menit ke 15 menit. Itu paling lama. Silakan diskusikan. Oke. Mantap. Apa nama organ yang pertama? Yang bagus tulisannya yang membaca nanti. Apa nama organ yang pertama di LKPD? Kerongkongan.
Suaranya dari dengar teman, kenapa kayak begini? Jadi dengarnya, suaranya bisa dengar apa? Jadi nanti buat zaman ini, selain itu sudah ini menamakan. Nah, iya. Itu sini kan akan mengurusannya, bukan rongga mulut. Posisi apa posisinya lihat? Kan? Ini kan rongga mulut. Iya ada rongga mulut. Apa fungsinya? Yang bagus tulisannya, yang bagus tulisannya. Lanjut. Ya, silakan berikan pendapatmu di kelompokmu masing-masing, jangan pasif. Amati gambarnya. Jangan dia lihat saja, berikan pendapatmu.
Ada dua ini organisasi tentang Rasa sudah siap untuk diskusinya, dan untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan bersama-sama hasil daripada diskusi masing-masing kelompok. Tentu masing-masing kelompok sudah memilih siapa yang akan presentasi atau membacakan daripada hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok satu. Siapa di sini kelompok satu tadi? Ya Bes, silakan dibacakan apa hasil diskusinya. Berdiri, silakan dibacakan. Sebagai hasil diskusi kami di sini itu rongga mulut. Rongga mulut sebagai tempat masuknya makanan. Itu nomor satu rongga mulut. Nomor dua, kerongkongan. Kerongkongan sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Nomor tiga, lambung. Lambung sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. 4. Pankreas berfungsi memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Usus besar sebagai proses penyerapan air dan juga penyimpanan limbah berupa feses yang dikeluarkan dari anus. Usus halus sebagai proses penyerapan air dan juga penyimpanan limbah. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Hati berfungsi menawarkan dan menetralisir dan mengatur sirkulasi hormon. Kantung empedu berfungsi membantu pencernaan dengan cara memecah lemak menjadi asam lemak. Anus berfungsi sebagai lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Oke, lanjut, apa kesimpulan dari kelompok kalian?
Kesimpulan dari kelompok kami, sistem pencernaan terdiri dari atas organ kelenjar pencernaan itu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saluran organ pencernaan itu kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan dulu ya, silakan dulu. Ya, silakan untuk kelompok 2. Siapa yang penyaji? Nah, silakan nak, dari Linda. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Organ atau saluran pencernaan terdiri dari 1. Mulut, berfungsi sebagai tempat masuknya makanan. 2. Kerongkongan, berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. 3. Lambung, terletak di sebelah kiri rongga perut dan berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. 4. Pankreas, berfungsi sebagai memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. 5. Usus halus, berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. 6. Usus besar, berfungsi sebagai proses penyerapan air dan juga penyapan limbah berupa feses untuk dikeluarkan melalui anus. Anus berfungsi sebagai lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Kelenjar 1. Kelenjar ludah, berfungsi untuk menghasilkan air liur dan untuk menguasai mulut agar tidak kering. 2. Hati, berfungsi menawarkan dan menetralisir racun dan mengatur sirkulasi hormon. 4. Empedu, berfungsi membantu pencernaan dengan cara memecah lemak menjadi asam lemak. 4. Pankreas, berfungsi memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Ya baik, untuk itu tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Bentar. Oke, kelompok 3. Silakan, di sini dulu kelompok 3. Ini siapa penyajinya? Ya, silakan sama sadar. Oke. Baiklah, saya membacakan hasil dari diskusi kami itu. Yang lain dengarkan, mana tahu beda dengan jawaban kalian. Fungsinya sebagai tempat masuknya makanan. 2. Kerongkongan, fungsinya sebagai jalan bagi makanan yang telah fungsi dari mulut menuju lambung. 3. Lambung, berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lanjut. Suaranya dibesarkan sedikit lagi. 4. Usus halus, berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. 5. Usus besar, berfungsi sebagai proses penyerapan air dan juga penyapan limbah berupa feses untuk dikeluarkan melalui anus. 6. Anus, berfungsi sebagai lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. 7. Kelenjar ludah, berfungsi untuk menghasilkan air liur dan untuk melumasi mulut agar tidak kering. 8. Hati, berfungsi menawarkan dan menetralisir racun dan mengatur sirkulasi hormon. Oke. Apa kesimpulan dari kelompok 3? 9. Empedu, berfungsi membantu pencernaan dengan cara memecah lemak menjadi asam lemak. 10. Pankreas, berfungsi memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Kesimpulan 1. Organ pencernaan terdiri dari 6 organ. 2. Kelenjar pencernaan terdiri dari organ. Organ, ya bukan organ. Oke, lanjut untuk kelompok 4. Baik, kesimpulan dari kelompok kami yaitu 1. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan. 2. Kerongkongan sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung.
Lambung terletak sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. 4. Usus halus sebagai tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. 5. Usus besar sebagai proses penyerapan air dan juga penyiapan limbah berupa feses untuk dikeluarkan melalui anus. 6. Anus berfungsi sebagai lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. 7. Hati menawarkan dan menetralisir racun dan mengatur sirkulasi hormon. Kelenjar ludah untuk menghasilkan air liur dan untuk melumasi mulut agar tidak kering. Empedu berfungsi membantu pencernaan dengan cara memecah lemak menjadi asam lemak. Pankreas berfungsi memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Terima kasih. Ya baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, luar biasa kepada anak-anak kami. Maka dari beberapa kelompok yang telah tampil, mungkin di antara anak-anak kami ada yang masih kurang dimengerti tentang organ-organ atau saluran pencernaan pada manusia. Silakan ditanyakan, mari kita diskusikan bersama-sama. Silakan ditanyakan, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak kami. Silakan. Ya, silakan berdiri. Afril Binakasi Gea. Yang lain dengarkan apa pertanyaan temanmu. Sesuai dengan yang kita pelajari bahwa organ pencernaan mulut terdapat yang namanya lidah. Jadi yang saya tanyakan, apa fungsi dari lidah tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan. Tepuk tangan untuk teman kalian apa Afril. Yang kira-kira di antara anak kami ada yang bisa menjawab dulu. Pertanyaan tadi, apa fungsi dari lidah? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Lisna. Menurut saya Pak, fungsi dari lidah itu adalah untuk mengecah makanan, apakah pahit atau manis. Oke, terima kasih. Untuk mengecah makanan apakah pahit atau manis. Ada lagi yang lain? Saya Pak, Ya, silakan Darwina. menurut saya fungsi lidah itu untuk mengunyah dan menelan makanan. Oke, terima kasih untuk mengunyah dan menelan makanan. Ada lagi yang masih memberikan? Ya, Natalia, silakan. Menurut saya fungsi lidah itu untuk berbicara dan berkomunikasi. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang lain. Ya, Bapak akan menyimpulkan pertanyaan dari teman kalian yang lain. Yang pertama tadi, apa fungsi lidah? Adalah untuk mengecah makanan. Apakah pahit, apakah manis, apakah asin, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk mengunyah dan menelan makanan. Dan yang terakhir adalah untuk berkomunikasi atau berbicara. Coba bayangkan orang yang tidak ada lidah. Apakah bisa ngomong? Tidak bisa ngomong. Makanya itu juga termasuk fungsi daripada lidah. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan Novan. Oke, yang lain dengarkan pertanyaannya. Pertanyaan saya itu, dari gambar yang Bapak tayangkan dari video tadi, yaitu tentang nomor 7, yaitu rektum. Pertanyaan saya itu, apa fungsi dari rektum tersebut? Ya, terima kasih, luar biasa pertanyaannya ya. Apa fungsi dari rektum? Sebelum Bapak jawab, ada di antara anak kami yang bisa menjawab dulu apa fungsi daripada rektum tersebut? Ya, silakan Nak. Fungsi rektum adalah tempat penyimpanan limbah kotoran. Ya, terima kasih, luar biasa. Tempat penyimpanan limbah atau kotoran di dalam tubuh manusia. Jadi itu dia mengenai fungsi daripada rektum. Nah baik, sebelum kita akhiri dulu, kira-kira ada di antara anak kami yang bisa mengambil kesimpulan daripada materi kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Ya, silakan berdiri. Anda akan menelpon lagi. Apa kesimpulan kira-kira yang bisa kita ambil? Baik, kesimpulan pada hari ini untuk mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini itu 1. Organ atau saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. 2. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, hati, empedu, dan pankreas. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Nova. Ya. Oke, Bapak mengulang sekali lagi ya. Ada berapa organ pencernaan pada manusia? 6. Ada 6.
pertama adalah mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, keempat usus halus, yang kelima usus besar, keenam halus. Silakan diingat itu. Berikut kelenjar pencernaan ada berapa? Ada 4. Apa saja itu? Yang pertama kelenjar ludah, yang kedua hati, yang ketiga empedu, yang terakhir pankreas. Ya baik, terima kasih. Jadi untuk mengukur sejauh mana kemampuan anak-anak kami pada materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, ada sebagai evaluasi kita untuk kalian kerjakan. Ya, sebagai evaluasi atau tugas anak-anak kami, silakan dikerjakan. Ini ya tugasnya, 1, 2, 3. Silakan dikerjakan sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini tentang sistem pencernaan. Ya, baik. Itu nanti kalian kerjakan di rumah sebagai tugas, ya, sebagai tugas. Ingat, silakan belajar lebih sungguh-sungguh ya, karena sesuai tadi yang sudah Bapak sampaikan di awal bahwa sebentar lagi anak-anak kami akan menghadapi ujian. Berikutnya, materi kita untuk pertemuan berikutnya adalah kita membahas tentang pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Jadi itu materi kita untuk pertemuan berikutnya mengenai pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Jadi demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa anak kami mengingat. Bapak menyapa kita semua, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak.